Ternyata bukan hanya menipu kualitas bahan bakar minyak atau BBM, Kejaksaan Agung RI membongkar sederet dosa mantan bos Pertamina dan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid. Segudang kasus korupsi di PT Pertamina itu diungkapkan tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus pada Kamis 10 Juli malam. Dari kasus korupsi tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan 9 orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung atau Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Qohar mengungkapkan sederet dosa para tersangka di PT Pertamina. Misal saja seperti dimuat kompas.com, yakni korupsi penyewaan terminal BBM meski tak butuh. Salah satu tersangka, Alfian Nasution, menaikkan nilai sewa terminal yang mahal dengan harga $6,5 per kiloliter. Berdasarkan perhitungan BPK, kerugian dari penyewaan terminal PT OTM ini mencapai 2,9 triliun rupiah. Tidak cukup di situ, mantan pejabat Pertamina juga memenangkan tender sewa kapal angkut minyak. 3 tersangka menaikkan harga sewa kapal hingga 13%. Dari harga awal sebesar $3.765 dinaikkan menjadi $5 juta. Tersangka lainnya melakukan ekspor penjualan minyak mentah bagian negara atau MMKBN dan anak perusahaan hulu Pertamina atau minyak mentah domestik pada tahun 2021. MMKBN dan MMED ini dijual dengan alasan ada kelebihan dalam negeri, padahal tidak ada kelebihan dan minyak mentah ini seharusnya masih bisa diserah untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi yang dijual ke luar negeri dibeli lagi dari supplier yang lain. Harga beli ini juga lebih mahal dari harga penjualan yang ditentukan untuk produk yang diekspor. Tidak puas sampai di situ, salah satu tersangka lainnya, Toto Nugroho, disebut memberikan perlakuan istimewa kepada sejumlah supplier dan daftar mitra usaha terdaftar atau DMUT. Toto mengundang para DMUT untuk mengikuti pengadaan impor minyak mentah, padahal mereka tidak memenuhi syarat sebagai peserta lelang. Supplier undangan Toto disebut menjadi pemenang tender karena adanya value base khusus yang diberikan pada para DMUT ini. Terakhir yang paling buat geger dan merugikan masyarakat ialah pembelian RON kualitas rendah. Maya Kusmaya, Edward Korne, dan Riva Siahaan melakukan pembelian RON 90 tapi membayar harga untuk RON 92 alias lebih mahal. Maya juga memerintahkan Edward untuk melakukan blending RON 88 dengan RON 92 di terminal OTM milik Muhammad Kyari dan Gading Ramadan Judo. Tapi hasil blending 2 RON ini dijual dengan harga RON 92 alias Pertamax. Seluruh perbuatan para tersangka ini disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Angka kerugian ini mencapai 285 triliun rupiah. Tidak cukup sampai di situ, Abdul Qohar menyebut masih banyak dosa para mantan bos Pertamina lainnya yang sudah mengeruk uang rakyat. Qohar mengatakan perbuatan para tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Junto. Dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil penyidikan yang dilakukan secara maraton dengan jumlah saksi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Adapun ke-9 tersangka tersebut dapat saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suple. Jangan lupa subscribe ya.